Salam Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Tuhan menyertai kita. Kembali pada minggu yang kedua di tahun ini kita akan mendengar suara Tuhan yang akan menuntun semua jalan kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan akan membawa kepada kita untuk masuk dalam situasi yang berlawanan dengan keadaan yang sedang terjadi. Keadaan saat ini di seluruh dunia sedang sulit, tetapi firman Tuhan akan menjadi perlawanan bagi semua keadaan itu sehingga hidup saya dan saudara hidup dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kembali Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, di mana Tuhan berjanji kepada semua kita tahun ini Dia akan meneguhkan kita, Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Pesan yang kuat kepada semua kita yaitu jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang tidak biasa ini, kita sepenuh-penuhnya mengandalkan Tuhan. Kita sepenuh-penuhnya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang saya dan saudara sembah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang setia untuk menuntun dan memelihara kehidupan kita semua. Baik, kita akan melangkah kepada bagian yang kedua. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema melangkah ke dalam terobosan. Kembali buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di kitab 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kembali kita akan belajar dari kehidupan Hana, bagaimana keluarga Hana adalah keluarga yang memiliki berkat generasi yang luar biasa. Efraim adalah salah satu anak dari Yusuf. Dan kata Efraim atau nama Efraim itu berarti berbuah-buah ganda. Dan Efraim lahir dari penderitaan Yusuf ketika ia ada di tanah Mesir. Dari penderitaan dan pencobaan, kehidupan yang sulit itu, lahirlah Efraim, sehingga Efraim merupakan buah dari pergumulan Yusuf, sehingga dia disebut buah-buah yang lahir dari penderitaan. Ada berkat generasi yang luar biasa bagi kehidupan Elkana Hana dari garis Efraim ini, yaitu hidup yang berbuah-buah ganda. Namun kita tahu semua bahwa sekali lagi keadaan Hana pada waktu itu kontras. Tidak seperti apa yang terkandung di dalam berkat generasi yaitu berbuah-buah. Tapi Hana tidak berbuah. Hana mandul. Hana tidak bisa mengandung. Dan itu semua terjadi seizin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena keadaan itu, maka madunya yaitu Penina terus-menerus menghina, terus-menerus mengejek, terus-menerus menganiaya secara verbal, menganiaya secara perasaan. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Sehingga apa yang dilakukan oleh Penina itu membuat hati Hana gusar. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa Penina membuat hati Hana gusar, sehingga karena hal itulah kemudian Hana masuk di dalam pergumulan yang begitu serius
untuk dia bisa melahirkan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh yang luar biasa. Maka kadang mungkin terjadi dalam keadaan hidup saya dan saudara, ada penina-penina yang hari-hari ini membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya gusar, yang membuat kita keluar dari kenyamanan. Apa yang selama ini mungkin kita anggap aman dan nyaman, tetapi oleh karena ada penina-penina yang menyakiti, yang menghina, yang mengejek, yang melecehkan bahkan, itu kemudian membuat hati kita gusar. Maka itu adalah pertanda yang baik, karena saya dan saudara sedang digiring untuk masuk di dalam langkah-langkah terobosan. Amin. Nah, langkah apa untuk masuk di dalam terobosan? Yang pertama, untuk masuk dalam terobosan, itu kita harus melangkah dan masuk kepada bagian kehidupan di mana lutut dan jeritan dalam doa itu makin ditingkatkan. Jadi langkah masuk dalam terobosan itu yang pertama, lutut dan jeritan di dalam doa. Lutut dan jeritan di dalam doa. Hana pada waktu itu, setelah Penina dari tahun ke tahun, hal yang terus terjadi berulang-ulang. Mungkin tahun sebelumnya tidak membuat Hana gusar, mungkin tahun sebelumnya tidak membuat Hana menjadi gelisah. Namun kala itu, di waktu ini, Hana kemudian menjadi sangat gusar, sehingga dia mencapai pada tingkat kebutuhan akan Allah yang luar biasa. Dia masuk dalam tingkat doa, tingkat kehancuran hati, tingkat kepedihan, tingkat penderitaan batin yang mendalam, sehingga kemudian doa yang dilakukan Hana, jeritan yang dilakukan Hana tidak biasa lagi. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum saya dan saudara mengalami terobosan rohani, Bapak, Ibu, saya dan saudara harus masuk atau meningkat di dalam satu tingkatan kehancuran yang benar-benar hancur hati tentang keadaan kita. Sekali lagi saya katakan, sebelum kita mencapai terobosan dalam kehidupan kita, kita perlu mencapai tingkat baru dalam kehancuran dan kesungguhan atas keadaan saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara menginginkan buah-buah dalam hidup kita. Bagaimana saya dan saudara menginginkan perubahan yang nyata, yang konkret dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus masuk dan mencapai tingkatan ini, sehingga lutut dan jeritan kita dalam doa menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi hal yang sama sekali berubah dari tahun-tahun yang lalu. Kita tahu semua, pada saat suatu kali Tuhan Yesus datang di sebuah kota, bagaimana di sekitarnya ada begitu banyak orang yang ingin menjamah Yesus, dan banyak orang juga menyentuh Yesus. Tetapi di situ, di kerumunan itu, Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia sudah pergi berobat kemana-mana. Dia sudah mungkin kehabisan uang untuk berobat, untuk bagaimana mencari pertolongan. Namun kala itu dia mendengar ada Yesus yang masuk ke kotanya, dan itu menumbuhkan sebuah pengharapan bahwa saat saya bertemu dengan Yesus, maka saya akan sembuh. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Di antara sekian banyak orang yang menyentuh Yesus itu, ada sentuhan yang berbeda yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yaitu sentuhan dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Ketika ia datang mendekati Tuhan Yesus, dalam hatinya sudah bertekad bulat. Untuk apa? Asal ku jamah jubahnya saja, maka saya akan sembuh. Imannya bergerak. Imannya mendorong dia untuk masuk kepada dimensi kepercayaan yang berbeda. Dia mencapai tingkat kesungguhan yang berbeda. Dia mencapai tingkat kehancuran dan kebergantungan kepada Tuhan yang berbeda. Sehingga ketika dia benar-benar menjamah jubah Yesus itu, Yesus merasakan sentuhan yang berbeda di antara sentuhan-sentuhan yang menyentuh dirinya.
yaitu sentuhan seorang yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan apa yang terjadi? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya, dan itu menyembuhkan perempuan itu. Mujizat terjadi, terobosan terjadi dalam kehidupan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melangkah di dalam terobosan. Mari kita naik mencapai tingkat kesungguhan yang berbeda, mencapai tingkat kehancuran hati, membutuhkan Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang oleh kitab Matius pasal yang kelima disebutkan sebagai miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, tidak miskin di hadapan manusia, berbeda. Miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita benar-benar Tuhan menjadi kebutuhan saya dan saudara. Itu langkah untuk kita masuk ke dalam terobosan. Jadi terobosan itu dimulai dari lutut-lutut kita. Terobosan itu dimulai dari jeritan yang lahir dari kesungguhan, dari kehancuran hati, dari orang-orang yang tergugah dan menyadari keberadaan dirinya untuk berubah. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin beberapa minggu yang lalu sudah pernah di-sharekan tentang Raja Wali. Ya. Raja Wali adalah salah satu spesies burung yang berbeda. Raja Wali adalah simbol keperkasaan, Raja Wali adalah simbol dari kekuatan. Ketika melihat Raja Wali, maka yang diingat orang adalah kehebatan, yang diingat orang adalah kekuatan, yang diingat orang adalah keperkasaan, bagaimana tajamnya mata, bagaimana kuatnya cengkraman-cengkraman dari cakarnya. Namun sejatinya ketika kita benar-benar melihat kehidupan Raja Wali, tidak selalu Raja Wali itu kelihatan perkasa, tidak selalu Raja Wali itu kuat, Bapak, Ibu, Saudara. Namun apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Raja Wali saat dia mengalami kelesuan, saat keadaan bagaimana hidupnya masuk kepada hal-hal yang sulit, saat kekuatannya menurun, Raja Wali tahu kemana dia pergi. Kemana Raja Wali itu pergi saat dia mengalami kelesuan? Dia akan naik terbang sangat tinggi, mendekati matahari. Dan ketika dia mendekati matahari, di sana terjadi pembaharuan energi, pembaharuan kekuatan, pembaharuan di dalam diri Raja Wali. Sehingga apa yang terjadi? Sementara dia kemudian naik ke atas, makin dekat dengan terik matahari, dia mengalami kekuatan yang baru. Jadi bagi Raja Wali, Bapak, Ibu, Saudara, masa-masa sulit bagi dia, masa-masa susah bagi dia, masa-masa sukar bagi dia, masa-masa lesu bagi dia, itu hanya menjadi pertanda kemana dia harus pergi, kemana dia harus terbang. Demikian juga kalau saya dan saudara sebagai umat Tuhan diibaratkan sebagai Raja Wali, diibaratkan seperti burung yang perkasa ini, maka sebenarnya ketika saya dan saudara sedang sulit, saat ini saya dan saudara sedang lesu, saat ini saya dan saudara sedang susah, itu hanya suara Tuhan yang mau berkata kepada saya dan saudara untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kesulitan, kesusahan, sakit yang saya dan saudara derita saat ini hanya pertanda mengarahkan hidup saya dan saudara untuk kemana kita pergi, kemana kita mengarah, kemana kita berjalan. Dan keputusan yang paling luar biasa adalah berjalanlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, terus terbang, bangun mesbah Tuhan, menjeritlah di dalam doa, berlututlah di hadapan Tuhan dengan kesungguhan dan kehancuran hati saya dan saudara. Maka seperti Hana mengalami terobosan, seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan mengalami terobosan, seperti halnya juga Raja Wali mengalami terobosan, saya dan saudara akan mengalami terobosan di dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua
Yang kedua, mari kita lihat kembali di 1 Samuel, lihat di ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa sekali. Saat itu di tahun ketika Hana, Elkana, Penina dan semua keluarga ini pergi ke Silo, dan Penina sekali lagi membuat hati Hana gusar, dan apa yang diperbuat oleh Penina mengingatkan kepada Hana tentang berkat generasi yang harus ia dapatkan. Janji Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pribadi Tuhan yang harus ia alami dalam kehidupannya. Maka yang kedua langkah untuk kita masuk ke dalam terobosan adalah haus dan lapar terhadap lawatan Allah yang mengubah hidup. Haus dan lapar akan lawatan Tuhan, di mana lawatan Tuhan itu akan mengubah hidup saya dan saudara. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, saat itu Hana tidak mau makan. Yang dipikirkan Hana adalah saya harus mengandung. Saya harus berbuah. Saya tidak boleh mandul terus. Maka hal ini membuat Hana tidak mau makan. Apa artinya? Artinya Hana fokus berbuah-buah dalam kehidupannya menjadi hal yang penting dan harus. Sehingga perihal makanan menjadi tidak penting, dianggap tidak penting oleh Hana. Padahal bagi banyak orang yang namanya makanan, bagi orang manusia pada umumnya, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, itu bagian yang pokok dalam kehidupan umat manusia. Tapi kala itu Hana menghadapi pergumulan ini, menghasratkan, merindukan, terobosan terjadi dalam kehidupannya. Dia menganggap apa yang selama ini dia anggap pokok menjadi tidak pokok. Tuhan menjadi pokok. Aku butuh lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan lebih pokok dari makanan. Lawatan Tuhan lebih pokok dari minum. Lawatan Tuhan lebih pokok dari pakaian. Lawatan Tuhan lebih pokok dari rumah. Lawatan Tuhan lebih pokok dari semua berkat-berkat yang selama itu dialami, dinikmati oleh Hana dan keluarganya. Hana diberkati. Dia tinggal di keluarga yang diberkati. Keluarganya tidak kekurangan uang, keluarganya tidak kekurangan makanan, keluarganya tidak kekurangan pengaruh, keluarganya tidak kekurangan nama baik. Tetapi semuanya itu bagi Hana tidak berarti. Dia butuh lawatan Tuhan. Dia butuh Tuhan mendengar suara jeritannya di dalam doa-doanya. Ini yang dimaksud dengan haus dan lapar terhadap lawatan Allah yang mengubah hidup. Sehingga Hana kemudian berdoa dengan doa yang sangat tidak biasa. Doa yang melampaui jadwal-jadwal doa. Doa-doa yang melampaui kebiasaan. Sampai-sampai Imam Eli sendiri mendengar doa dan perilaku Hana berdoa, dia salah tafsir. Bahwa Hana dianggap perempuan yang sedang mabuk di bait Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk kepada langkah ini. Kita haus, lapar dengan sungguh-sungguh tentang buah-buah dari kehidupan saya dan saudara. Dan itu terjadi ketika saya dan saudara dilawat oleh Tuhan. Tuhan menuntun kita kepada bagian yang paling mendasar dari keberadaan saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Bahwa setiap hari kita butuh lawatan Tuhan. Mari jadikan lawatan Tuhan menjadi hal yang pokok. Bukan makanan itu tidak pokok. Bukan minum, pakaian tidak penting. Semuanya ini penting. Tapi mari kita bersama-sama melihat Tuhan dan lawatannya itu menjadi bagian yang pokok dalam kehidupan kita. Mari masuk di dalam tuntunan ini. Tanggalkan semua pikiran, prinsip-prinsip yang
selama ini mungkin kita pegang, bagaimana Tuhan seolah-olah menjadi nomor 2. Hal-hal yang seperti lawatan Tuhan menjadi hal-hal sekunder dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting juga dalam kehidupan kita bagaimana saya dan saudara mengalami lawatan Tuhan adalah begini. Kita harus temukan dalam diri kita pada bagian atau titik mana kita harus berubah. Itu kunci juga dalam terobosan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Temukan dalam setiap kehidupan masing-masing kita, dalam setiap keberadaan kita, di titik mana, di bagian mana saya dan saudara harus berubah, di bagian mana saya dan saudara harus berbuah. Kengerian dan satu bahaya besar ketika saya dan saudara tidak tahu pada titik mana saya dan saudara harus berubah. Dan kadang-kadang yang ironis, justru kadang-kadang ini terjadi kepada orang-orang yang sudah merasa diri rohaninya dewasa. Sehingga dia tidak perlu lagi perubahan. Menuntut orang-orang lain di sekitarnya berubah. Dia sudah merasa diri cukup. Saya sudah dewasa, saya sudah menjadi bagian orang yang elit secara rohani. Dan ini adalah hal yang gawat. Ini penyakit yang dialami oleh orang Farisi, orang Saduki, para ahli-ahli Taurat. Sehingga seumur hidup mereka tidak berubah. Temukan di titik mana saya dan saudara harus berubah. Mungkin itu di pola pikir, mungkin itu di watak karakter, mungkin itu di cara berbicara, mungkin itu di perilaku saya dan saudara, mungkin itu di cara mengelola uang saudara, mungkin itu di cara saya dan saudara berdoa. Temukan. Saya berdoa semua saya dan saudara akan dituntun oleh Tuhan dan menemukan di titik mana saya dan saudara berubah. Hana menemukan hal itu, bahwa saya harus berubah, saya harus berbuah, yaitu apa? Melahirkan keturunan. Di titik itu kemudian dia fokus dan dia haus akan lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya dan terobosan rohani terjadi dalam dirinya. Dan akhirnya Hana mengalami terobosan. Haleluya, mari kita bersama-sama alami terobosan. Dan 2 langkah untuk masuk di dalam terobosan. Yang pertama, lutut dan jeritan yang sungguh-sungguh di dalam doa. Yang kedua, haus dan lapar akan lawatan Tuhan yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.